Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Yarnuji Sanif hadal Qibtan al-Ilmul Muta'alim wa syaihi ila Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Suratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadibati wal himmati. Bab tentang menerangkan tentang bersungguh-sungguh, continue dan semangat, cita yang tinggi. Wal himmah. Bab ini menerangkan tentang kesungguhan, semangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan continue, berkelanjutan, berkesinambungan dan cita-cita yang luhur. Ini kalau kita terbiasa membaca buku bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan agak sedikit rasanya bagaimana gitu. Tapi karena ini kitab yang sekarang sudah ulama ya, kalau menurut beliau mungkin di bahasa Arab sana ya, ini sesuatu yang judul yang tidak asing gitulah. Bab tentang bagaimana kita bersungguh-sungguh, continue, berkelanjutan dan memiliki cita-cita yang luhur dalam mencari ilmu. Sumalabuta minal jiddi wal muwadibati wal mulazamati li talibil ilmi. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani qauluhu ta'ala walladzina jahadu bi'ina lanahdiyannahum subulana. Dan wajib, tidak boleh tidak, bagi seorang santri, mahasiswa, pelajar yang sedang menuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh. Selain bersungguh-sungguh juga continue, tidak gampang menyerah, berkelanjutan, istiqomah, terus menerus. Bal mulazamati, dan mulazamah, menetapi, terus melazimkan, membiasakan terus dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena tiga sifat ini itu seperti yang sudah diisyaratkan, digambarkan, diperintahkan, digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka akan kami tunjukkan jalannya. Ini Allah sudah menyampaikan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dia akan ditunjukkan jalannya Allah. Sehingga Allah memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh akan ditunjukkan jalan mencari ilmu tersebut. Sehingga tinggal kita menetapkan hati, mulazamah tadi, kemudian dan terus istiqomah. Man talaba syai'an wajada. Ini ada ungkapan, ada kata-kata mutiara. Barang siapa mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan menemukan. Barang siapa yang mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya.
Kemudian wa man qara'al baba walaja walaja. Dan barang siapa mengetuk pintu kemudian maju walaja, maka dia akan bisa memasuki pintu tersebut. Ini kata-kata mutiara ya. Wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dan disampaikan juga sesuai dengan seberapa dia bersusah payah, maka sebesar itu pula nanti akan diperoleh. Ini menunjukkan bahwa jika kita semakin bersungguh-sungguh, semakin bersabar dalam kesusahan, masa kesusahan itu untuk terus belajar, tidak gampang menyerah, terus menekuni sampai mengetahui secara tahqiq, secara detail ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari, maka sebesar itulah nanti kita akan mendapatkan apa yang kita pelajari. Ini semuanya memotivasi kita sebagai seorang santri atau seorang pelajar mahasiswa untuk dalam belajar itu bersungguh-sungguh. Nah, dengan kesungguhan itu insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan diperoleh, dan sebesar itulah nanti yang akan diperoleh. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Wakila yahtaju fi ta'allumi wat tafaquhi ila jiddi salasatin. Diperlukan, dibutuhkan di dalam belajar dan mengetahui ilmu-ilmu tentang agama, ilmu-ilmu fikih, kesungguhan 3 orang. Al-muta'allimu, kesungguhan dari orang yang sedang belajar, santri, pelajar ataupun mahasiswa, bersungguh-sungguh. Wal ustadu, dan yang kedua adalah guru. Guru juga bersungguh-sungguh dalam mengajarkan. Wal abu, dan orang tua, bapak, in kana fil ahyai, jika dia masih hidup. Nah, tergantung sekarang posisi kita itu di mana. Kalau kita sebagai pelajar ya bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau mungkin suatu saat ada dari kita itu yang sekarang itu menjadi seorang ustadz atau seorang guru, ya berarti dia bersungguh-sungguh dalam mengajarkan ilmu yang dia kuasai kepada para santri atau pelajar. Dan orang tua, terutama khususnya bapak, ya bersungguh-sungguh untuk membiayai anaknya dalam belajar. Karena yang namanya belajar juga butuh bekal, butuh modal. Ya, ada 3 kesungguhan, yaitu para murid, guru, dan orang tua, bapak, ya, ingkana fil ahyai, ketika bapaknya masih hidup. Jadi sekarang posisi kita di mana? Kalau posisi kita sebagai seorang santri, berarti ya kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Angsyadani syal Imam Ajal Al-Ustadu Sadiduddin Asy-Syairazi Lisyafi'i. Dan ini telah dibacakan oleh Syekh Imam Ajal Ustadu Sadiduddin Asy-Syairazi yang merupakan syairnya atau nadumnya Imam Asy-Syafi'i. Al-jaddu yudni kulla amrin syamingi. Ya. Al-jiddu yudni kulla amrin syasing, kalau di sasing, kalau di kitab saya syami. Wal jaddu yaftahu kulla babin muhlaqi.
Kesungguhan itu bisa mendekatkan setiap hal yang jauh. Kesungguhan bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jaddu yaftah kulla babin muhlaki. Dan kesungguhan bisa membuka pintu yang tertutup. Ini syair. Dengan kesungguhan maka sesuatu yang jauh bisa jadi dekat. Dengan kesungguhan pula sesuatu yang tertutup bisa terbuka. Wa ahaqqu khalqillahi bil hamim ru'un dhuhimmatin yubla bi aishin dayyiki. Yang lebih berhak pada makhluk Allah, pada manusia dalam bersedih dan susah itu. Jadi kalau orang itu boleh memiliki hak untuk susah dan sedih, maka dia adalah orang yang memiliki dzu himmatin, orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Yubla bi ghaisyi dhayqin, tapi diberi cobaan dengan kehidupan yang sempit. Ya. Jadi jika boleh dikatakan bahwa orang yang pantas untuk bersedih adalah orang yang memiliki cita-cita yang tinggi tapi diberi cobaan dengan kehidupan atau nafkah yang sempit, yang kurang. Kenapa? Karena dia punya cita tinggi tapi fasilitasnya kurang. Wa minad dalil yang alal qada'i wa hukmihi, dan itu adalah memang menunjukkan qada, ketentuannya Allah. Bu'sul labibi wa tibul aishil ahmaqi. Bu'sul labibi, ya, susahnya orang yang pintar, wa tibul aishil ahmaqi, dan bagusnya kehidupan orang yang bodoh. Jadi kadang bertolak belakang. Saya di dalam kitab ini disampaikan, kadang orang pintar itu gak duit, gak geblek, miskin gitu ya. Tapi orang yang bodoh banyak duit, banyak harta, kehidupannya kecukupan. Ya, di dalam kitab ini ya. Lakin nama rizqal hija hurimal ghina ziddani yaftariqani ayatafarruqi. Lakin nama rizqal hija, orang yang diberikan rezeki akal, orang yang pintar, hurimal ghina, kadang-kadang tertutup dari kecukupan, bangkisannya sempit, duitnya mau sidik ya. Riddan yaftariqani. Jadi dua orang ini memiliki berlawanan ya, berlawanan keadaan. Tafarruqi banget berarti beda. Jadi ada perbedaan, orang yang pintar, orang yang alim gitu, kadang kehidupannya tidak selancar orang-orang bodoh yang kadang memiliki kecukupan harta dan benda. Tapi tidak perlu berusaha payah, berarti kalau kita belajar sungguh-sungguh nanti terus kita itu miskin, ya enggak. Itu semua itu ketentuannya Allah. Ya, insya Allah kalau kita belajar tentang Al-Quran itu misalkan, insya Allah kehidupan kita akan dicukupi. Ini semuanya rahasia. Cuma kadang-kadang ini
Tapi ada keuntungannya juga bahwa orang yang kekurangan harta itu menjadi orang yang belajar itu kalau banyak harta kadang-kadang malah repot mengurusi harta nih, sehingga kurang memperhatikan atau fokus di pelajaran. Nah kalau sudah banyak harta itu biasanya kan waktunya tersita untuk mengurusi harta bendanya. Wa unsyitu li khairi, dan dibacakan kepada saya syair yang lain. Tamanaita antam si faqihan munadiran bi khairi anain fal jununu fununu. Tamanaita, jika kau berharap ingin menjadi orang yang faqih, orang yang alim, orang yang pintar, orang yang ahli berbicara, ahli pidato, orang yang fasih, gitu. Orang yang menguasai banyak ilmu, bihori yang aneh, tapi tidak mau bersusah payah, maka dikatakan bahwa dia itu awal junun, itu orang yang gila, orang yang edan. Karena afununu, orang gila itu macam-macam, ini termasuk dianggap orang yang rawaras, gitu. Edan termasuk salah satu cabang dari gila adalah orang yang pengen fakih munadhiran, orang yang pengen pinter fakih, ahli ilmu agama dan ahli bicara, tapi dia tidak mau bersusah payah untuk mencapainya. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Karena orang yang pengen mendapatkan harta saja harus bersusah payah. Bagaimanakah dengan ketika kita pengen mendapatkan ilmu? Mestinya juga harus dengan bersusah payah. Tahammalu fal ilmu kaifa yakunu. Orang yang pengen kaya saja harus bersusah payah. Apalagi kalau kita pengen pintar, pengen alim, nah kita juga harus bersusah payah. Qala Abu Thayyib berkata, walam ara fi ghuyubin nasi aiban kanang sil qadirina ala tamami. Saya tidak melihat kejelekan kecacatan manusia, ya. Ciri kejelekan manusia, kecacatan manusia daripada saya tidak melihat ciri yang lebih buruk pada manusia seperti cirinya orang yang tidak mau menyempurnakan urusan. Jadi dia menyepelekan yang gampang ya, tidak mau bersungguh-sungguh, walam ara fi ghuyubin nasi aiban kanang sel qadirina alat tamami. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali, dan tidak boleh tidak wajib, wala budda dan tidak boleh tidak, artinya yang wajib li talibil ilmi maring wong kang golek ilmu, bagi santri tidak boleh tidak atau wajib min sahril layali, harus melek bengi, bangun malam, malam itu dihidupkan untuk belajar, untuk terus, untuk ngaji, tidak hanya tidur. Kama qala syair biqadril kati tuktasabul ma'ali
faman talabal ula syahrul layali. Sebesar apa dia bersusah payah, berjerih payah, mengusahakan keluhuran, maka barang siapa ingin mencari kemuliaan syahrul layali, maka dia harus bangun malam, melek bengi, melek bengi. Orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, seberapa besar dia bersusah payah, sebesar itu pula keluhuran yang dia dapatkan. Maka orang yang ingin mencari kemuliaan, maka dia harus menghidupkan malam, melek bengi. Tarumul ngizza sumatana mulailan yahuzul bahro mantalabal la'ali. Jika kamu ingin kemuliaan padahal kamu itu tidur di waktu malam, maka ketahuilah yahuzul bahro mantalabal la'ali, bahwa orang yang ingin mendapatkan intan mutiara, maka dia harus menyelam di lautan samudera. Artinya apa? Ya, kemuliaan tidak bisa hanya diperoleh dengan cara tidur, harus menyelam, harus bersusah payah, harus berjerih payah untuk mendapatkannya. Ngulul ka'bi bil himamil awali wa ngizul mar'i fi saharil layali. Tingginya derajat itu dengan semangat, dengan cita-cita yang tinggi. Dan tingginya seseorang itu pada hidupnya malam, bangun malam, menghidupkan malam. Talaktun nauma rabbi fil layali li ajli ridhoka ya maulal mawali. Saya meninggalkan tidur malam, ya Tuhanku, pada malam-malam, banyak malam. Di malam-malam saya meninggalkan tidur, ya Tuhanku, liajli ridhoka, karena untuk mendapatkan ridhamu, ya tuannya Tuhan. Wa man ramal ngula min khairi katin, barang siapa menghendaki kemuliaan tanpa bersusah payah, atau ngal fi talabil muhal, dia sudah menyanyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Waman ramal ula min ghairi katin, barang siapa menghendaki kemuliaan tanpa bersusah payah, maka sebenarnya dia sedang menyanyiakan umurnya mencari sesuatu yang muhal, yang mustahil. Tawafiqni ila tahsil ilmi wa ballighni ila aqsal ma'ali. Fawafiqni ila tahsil ilmin. Semoga Engkau ya Allah menolong hamba dalam menghasilkan ilmu, dan waballighni, dan menyampaikan kepada tujuan pada derajat yang luhur, yang tinggi. Itahidil laila,
Ittahidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ittahidi ngalapo sira, gunakanlah malam sebagai kendaraan untuk sampai menemukan apa yang menjadi keinginan. Ittahidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Jadikanlah, gunakanlah malam sebagai kendaraan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dicita-citakan. Qalal musannif, sekarang kita berkata, wa qad ittafaqali nadbun fi hadzal ma'na. Sesuai dengan nazam yang maknanya adalah ini man sya'a ayah tawi amalahu jumalan wal yatahid lailah fi tarkiha jamalan. Barang siapa ingin mengumpulkan apa yang menjadi cita-citanya, maka jadikanlah malamnya sebagai penuntun harapan-harapan kendaraannya. Barang siapa ingin mengumpulkan semua yang jadi harapannya, maka jadikanlah malam itu sebagai penuntun dia, sebagai kendaraan dia. Akalil tonga maka, dan sedikitlah makanmu, kai tahdo bihi saharan, supaya engkau bisa bangun malam, bisa menghidupkan malam. In syi'ta ya swahibi, jika kau ingin, wahai temanku, antablughul kamali, ketika kau ingin mendapatkan kesempurnaan. Tingkatkanlah makan agar kau bisa bangun malam jika kau ingin sampai pada kesempurnaan. Wakila man asara nafsahu bil laili faqad fara qalbuhu bin nahari. Dan dikatakan, barang siapa bangun malam, dia menghidupkan malam, maka dia akan berbahagia, hatinya akan bahagia pada siangnya. Barang siapa dia menghidupkan malam, maka hatinya akan gembira pada siang harinya. Begitulah bab yang kita baca pada malam hari ini. Satu, intinya adalah kita sebagai seorang pelajar, santri, sedang menuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh, kemudian istiqomah, melazimkan, ya, continue, dan terus bersungguh-sungguh, kemudian continue, dan terus menerus. Kemudian satu, kita diminta untuk bersungguh-sungguh, ya. Satu, kita harus bersungguh-sungguh. Dengan kesungguhan, insya Allah apa yang kita inginkan akan diperoleh. Kemudian yang kedua, selain bersungguh-sungguh, kita menghidupkan malam. Jangan hanya digunakan untuk tidur. Yang ketiga, agar bisa bangun malam, maka sedikitkanlah makan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.